Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita lanjutkan kajian 53 stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada stasiun yang ke-21, yakin. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman itu percaya dia kepada apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad SAW, Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, kemudian suhuf yang tak ada namanya, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan terjadinya akhirat, dunia akan hancur binasa dan ada kehidupan sekali lagi. Mereka yakin seyakinnya. Keyakinan yang kuat itu adalah salah satu stasiun kalau kita mau menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, dari guru kami Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan Ibnu Fawraq, dari Abu Bakar Ahmad bin Mahmud bin Kharzaz Al-Ahwazi, dari Ahmad bin Sahal bin Ayyub, dari Khalid bin Zaid, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Syarik bin Abdullah, dan Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah salah satu guru Imam Syafi'i ketika di Makkah sebelum pindah berguru kepada Imam Malik di Madinah. Dari Sulaiman At-Taimi, dari Khaythamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang kemudian pindah ke Kufah, mendengar Nabi SAW bersabda, la turdiyanna ahadan bisukhutillah. Jangan engkau senang ridha kepada seseorang dengan kemurkaan Allah. Engkau senang dengan orang dengan kemurkaan Allah. Senanglah dengan orang karena dia hafal Quran. Senanglah dengan orang karena dia banyak harta, rajin bersedekah. Senanglah dengan orang dititipkan kuasa, dipakainya untuk menolong agama Allah. Jangan senang karena kemurkaan Allah. Wala tahmidanna ahadan ala fadlillah. Jangan engkau puji orang berlebihan atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wala tadhummanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah. Jangan kau caci maki, sumpah serapah orang karena engkau tidak mendapat yang sama seperti yang dia peroleh. Jangan kau benci orang karena engkau tidak mendapatkan seperti yang dia dapatkan, padahal amalnya secara zahir lebih minim daripadamu. Amalmu lebih banyak, umurmu lebih banyak, pengalaman lebih banyak, tapi hidup dia lebih bahagia. Lalu engkau marah? Jangan. Fa inna rizqallahi la yasuquhu ilaika hirsun haris, hirsu harisin wa la yarudduhu anka karahatu karih. Karena rezeki yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang kepadamu disebabkan sifat tamak, dan tidak pula akan terhalang karena ada orang tak suka. Sifat tamak tak membuat engkau dapat rezeki. Sifat benci orang tidak membuat engkau tertunda dari memperoleh rezeki. Kalau dalam jihad, keberanian tidak mempercepat kematian, pengecut tidak memperlambat kematian. Berani engkau, belum tentu umurmu cepat habis. Pengecut engkau, akan datang juga malaikat maut walaupun kau berada di tempat tidur. Jadi kalau ada orang benci, membuli, mengejek, mencaci maki, tenang saja. Kenapa? Karena perbuatan orang yang tidak suka tidak menghambat rezekimu, dan orang yang tamak tidak pula rezekinya cepat gara-gara tamak itu. Kalaulah ketamakan membuat rezeki cepat, kebencian orang menghambat rezeki, lalu di mana Allah? Apa beda kita dengan filsafat Yunani yang mengatakan Allah itu seperti pabrik spidol
Pabrik spidol yang mencetak spidol ini sekarang tidak tahu spidol ini beradanya di mana. Makanya fase filsafat barat itu awalnya percaya kepada Tuhan, Tuhan mengatur hidup mereka. Itu puncaknya. Kemudian mulai menurun agak ke bawah, percaya kepada Tuhan, tapi setelah Tuhan mencipta, Tuhan tidak tahu lagi. Setelah Tuhan mencipta, habis itu Tuhan istirahat. Terserah kalianlah mau buat apa. Yang lebih bawah lagi, Tuhan hanya mau tahu tentang masalah akhirat. Masalah dunia, terserahlah kau mau buat apa dunia, aku nggak mau tahu. Nah, itulah awal pangkal muasal sekuler. Ujung akhir daripada sekuler ini apa? Ateis. Puncaknya. Sekuler itu hanya jalan menuju ateis. Dan sekarang banyak orang dipengaruhi oleh itu cara berpikirnya. Jadi stasiun yakin ini semakin menguatkan kita lagi berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna Allah Taala bi'iddatihi wa qistihi. Allah Subhanahu wa Taala dengan segala kesempurnaan dan keadilannya, ja'ala rauha wal faraha fir ridha wal yaqin. Dia berikan ketenangan dan kebahagiaan dalam ridha dan yakin. Wa ja'alal humma wal hazana fi syakki was sukhti. Dan dijadikannya kesusahan dan kesulitan dalam keraguan dan kemurkaan. Jangan pernah ragu, kalau kau ridha, kau yakin Allah akan berikan kebahagiaan. Walaupun hartamu tak banyak tapi hatimu lapang. Walaupun rumahmu kecil tapi jiwamu besar. Itu yang penting dalam hidup ini. Guru kami Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan kepada kami, kata Imam Al-Qushairi, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Sa'id Ar-Razi, dari Ayyash bin Hamzah, dari Ahmad bin Abil Hawari, Abu Abdullah Al-Antaqi berkata, Inna aqalla al-yaqini idza wasala ila al-qalbi yamla'ul qalba nuran. Seminim-minim yakin kalau dia sudah sampai ke dalam hati, maka hati itu akan dipenuhi cahaya. Ruangan yang gelap membuat sesak nafas. Makanya dulu anak kecil yang baru lahir, kalau tiba-tiba pemadaman bergilir, mati lampu, apa kata orang tua-tua, apa kata neneknya? Cepat hidupkan lilin, cepat, jangan sampai anak menangis, sesak nafasnya. Kalau sudah mati lampu, sesak nafas. Kalau sudah hati gelap, sempit dada. Yas'adu fis sama. Apa yang membuat hati terang? Yakin. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami sehingga takut itu menjadi benteng antara kami dan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan keyakinan dalam hati, tanamkan taat dalam hati kami, dengan taat itu kami akan dibawa menuju surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu alaihi masaibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Dengan sholat, dengan puasa sunat, dengan hijrah, dengan taubat, bukan berarti hidup tanpa hambatan. Itu yang perlu diluruskan. Apa beda Fir'aun dengan Musa? Fir'aun juga ada ujian, Musa juga ada ujian. Apa beda Ibrahim dengan Namrus? Ibrahim ada ujian, Namrus juga ada ujian. Apa bedanya? Musa mendapatkan ujian, hatinya lapang. Ibrahim mendapatkan ujian, jiwanya tenang. Kenapa? Yakin bahwa itu datang dari Allah. Sampai masanya berakhir, dia akan kembali kepada Allah. Kalau yakin itu ada walaupun kecil, minim, terang hatimu. Wa yunfi anhu kulla raibin. Dan dia akan menghilangkan segala keraguan dari dalam hati. Setan itu sampai-sampai berbisik, ada tidak Tuhan itu? Ya kalau ada, kalau enggak. Wahai Tuhan Ahmad Dedat, ya. Engkau tidak berzina, engkau tidak pakai narkoba, engkau tidak makan riba, engkau tidak makan haram. Bagaimana nanti ternyata Tuhan itu tidak ada dan akhirat itu tidak ada?
ente kan rugi. Gak sempat berzina, gak sempat mabuk, gak sempat pakai sabu, gak sempat buat dosa. Ahmad Edat tersenyum. Tidak sekecewa engkau kalau ternyata Tuhan itu ada dan neraka itu ada. Aku tidak berzina, aku tidak makan riba, aku tidak makan haram, mati. Ternyata Tuhan itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Enggak apa-apa. Seolah-olah dia pakai logika. Orang begini tidak bisa pakai ayat, Tapi tidak separah kondisimu yang hidupmu begitu liberal bebasnya, lalu ternyata setelah mati kau bukakan mata, ternyata neraka itu ada. Jadi bukan berarti dia saat itu mengatakan seandainya Tuhan nggak ada ya nggak apa-apa, bukan itu maksudnya. Dia bawa berpikir terbalik dengan senjata yang sama. Dalam balawah namanya musyakalah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Itu tidak bisa diterjemahkan menurut bahasa. Mereka membuat tipu daya, Allah balas, Allah menipu mereka. Allah sebaik-baik buat tipu. Oh, na'udzubillah. Maksudnya Allah balas perbuatan mereka dengan bentuk yang sama. Mereka juga tertipu dengan nikmat Allah. Apa tipuannya? Istidraj. Istidraj itu tipuan, trik. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka merasa sedang menipu Allah, padahal Allah yang sedang menipu mereka. Wa yamtali'ul qalbu bihi syukran. Hati itu akan dipenuhi syukur. Dengan adanya rasa yakin itu, hati akan menjadi bersyukur. Wa minallahi ta'ala khaufan. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa syukur, ada rasa takut. Bersyukur atas nikmat yang sudah diberi, takut tidak bisa membalas nikmat Allah Ta'ala. Dari mana berawal itu semua? Yakin. Makanya yang pertama kali dibuang dari seorang yang beriman adalah lawan dari yakin, ragu. Zalikal kitabu la raiba fih. Awal alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tidak ada ragu, yakin. Kalau orang nulis buku di muqaddimah kata pengantar kan tidak begitu. Mungkin terdapat kekurangan. Andai ditunggu kesempurnaan, maka mungkin buku ini tidak akan dicetak. Bila terdapat kekurangan, tolong kirimkan kritik yang dapat membangun. Saking tidak pedenya penulisnya. Tapi Al-Quran bukan ditulis manusia. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran. Tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pakai la nafiyatul lil jinsi lagi. La raiba. Tak ada sedikit keraguan pun di dalam. Wa yuhka an Abi Ja'far Al-Haddad. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Haddad. Ra'ani Abu Turab An-Nakhshabi. Tuan guru Abu Turab An-Nakhshabi melihat saya. Wa ana fil badiyati. Saya sedang berada di perkampungan orang Badui. Jalisun ala birkati ma'. Saya duduk di samping kolam air. Wa li 16 yawman. Sudah 16 hari lam akul wa lam ashrab. 16 hari belum makan, belum minum, saya berada di tepi kolam air. Faqala li. Lalu kemudian Tuan Guru Abu Turab An-Nakhshabi bertanya kepada saya, "Ma julusuka?" Dudukmu di kolam air itu untuk apa? Faqultu, saya jawab, "Ana bainal ilmi wal yaqin." Saya sedang berada di antara kebimbangan, antara yakin dan tak yakin. Antaziru ma yaghlibu fa akunu ma'ah. Saya sedang menunggu yakin tak yakin, yakin tak yakin, yakin tak yakin. Mana yang lebih kuat itu yang saya akan ikuti. In ghalaba 'ala al-ilmi syaribtu, wa in ghalaba 'ala al-yaqin marartu. Kalau yakin, saya minum. Kalau ilmu lebih kuat, saya minum. Kalau yakin lebih kuat, saya tidak minum. Faqala li. Guru saya berkata, sayakunu laka sya'nun. Engkau akan punya kedudukan yang luar biasa di masa akan datang nanti. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang luar biasa. Wa qala Abu Utsman Al-Hiri. Imam Abu Utsman Al-Hiri berkata, nah, ini indahnya membaca risalah Khusyairiyah ini, melihat satu sisi dari sudut pandang berbeda.
Syukur, begini kata si anu, begini kata si fulan, begini kata si ini, begini. Tawakal, begini kata si ini, begini kata. Masjidnya itu sama. Tapi teman kita yang pergi ke masjid itu menceritakan masjid itu begitu indahnya. Padahal kita sama-sama sholat di situ. Kenapa kita mendengar ceritanya begitu mengagumkan, padahal masjidnya sama? Bahkan mungkin kita lebih sering ke masjid itu. Rupanya dia melihat aspek yang tidak pernah kita lihat. Kita datang, pergi ke toilet, ambil wudhu, masuk, baca Quran, sholat. Teman kita enggak. Dia berbaring, dia lihat kubah di atas, dia lihat kaligrafinya. Dia lihat di atas kubah itu ada ada angin masuk, dan dia punya ilmu. Rupanya kenapa masjid itu tidak pakai AC, masjid tua, tetap tenang, karena arah mata angin sesuai sehingga masuk sirkulasi udara. Dan ketika dia bercerita itu, kita tidak tahu, padahal masjidnya kita masuk sering. Dia sedang bercerita dari sisi berbeda. Itulah yang banyak diceritakan dalam kitab ini. Apa kata Imam Abu Usman Al-Khairi tentang yakin? Qillatul ihtimam li ghadin. Tidak terlalu konsen terhadap esok. Kita ada juga keyakinan, cuman yakin kita itu 10%, yang 90% cemas. Kalau mereka tidak, yakinnya 90%, cemasnya 10%. Makanya saya qillatul ihtimam li ghadin. Dia tidak terlalu memperhatikan itu. Karena ada yang lebih daripada itu semua. Apa itu? Yakin. Imam Sahal bin Abdullah berkata, al-yaqin min ziyadatil iman wa min tahqiqihi. Iman itu menurut ahlu sunnah wal jamaah yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Apa itu? Yakin ketika iman bertambah. Wa min tahqiqihi, dan sampai kepada hakikat iman. Itulah yakin. Imam Sahal juga berkata, yakin syu'batun minal iman. Yakin itu satu cabang dari iman. Kita tahu dalam hadis disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Alaha la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, cabang yang paling rendah adalah membuang yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu adalah satu dari cabang. Kalau begitu Nabi hanya baru kasih tahu 3 cabang. Cabang paling tinggi la ilaha illallah, cabang paling rendah membuang yang mengganggu di jalan, cabang yang ketiga adalah malu. Kata Imam Sahal ada satu lagi cabangnya. Apa itu? Yakin. Yakin adalah cabang dari iman. Wa huwa duna tasdiq. Yakin bukan pembenaran. Hanya sekedar mempercayai, belum sampai pada yakin. Yakin lebih tinggi daripada itu. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, al-yaqin, yakin itu apa? Huwal ilmul mustawda'u fil qulub. Ilmu yang dititipkan Allah Ta'ala ke dalam hati manusia. Yushiru hadzal qailu ila annahu ghairu muktasab. Ilmu ini bukan dicari, tapi diberi. Ilmu ini bukan diusahakan, tapi anugerah karunia Allah. S1, S2, S3 itu dicari. Tapi ada penghargaan tidak dicari, diberi atas prestasi. Bahkan orang yang diberi itu pun tidak tahu kalau dia bakal dapat itu. Dan dia tidak pernah berbuat ingin mendapatkan itu. Kecuali yang sudah disetting dari awal. Tiba-tiba saja diberikan anugerah. Dan dia kaget, terkejut. Anugerah yang diberikan itu adalah bernama yakin. Ketika Allah melihat hamba ini percaya kepada Allah, hamba ini terus beribadah, maka sebagai hadiahnya diberikan Allah satu karunia besar, ditanamkan Allah keyakinan dalam hatinya. Hidupnya biasa saja, tidak ada yang berubah dengan materinya, tapi semangat dia beribadah menjadi berubah. Kenapa? Karena ada suatu rasa yang sebelumnya tidak dia rasakan. Rasa itu bernama yakin. Imam Sahal berkata, ibtida'ul yaqin al-mukasyafah.
Awal dari yakin itu adalah al-mukasyafah. Mukasyafah itu adalah tersingkapnya hijab antara manusia dengan kemuliaan Allah, bukan zat Allah. Tafakkaru, pikirkanlah fi khalqillah, tentang ciptaan Allah. Jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Bagaimana bentuknya, bagaimana enggak. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, karena kamu tidak akan sampai mampu. Walidzalika qala ba'dus salaf, oleh itu sebagian ulama salaf berkata, "Lau kushifal ghita'u masdadtu yaqinan." Lau kushifal ghita'u masdadtu yaqinan. Seandainya disingkapkan ghita penutup, hijab, masdadtu yaqinan, tidak bertambah keyakinanku. Summal muayanatu, di atas mukasyafah itu muayanah, setelah itu baru sampai musyahadah. Apa itu musyahadah? Baqa'ullah ma'a fuqdanika, begitu kata Imam Junaid. Baqa'ullah ma'a fuqdanika, Allah kekal, engkau hilang. Seperti memasukkan setetes air ke dalam lautan, pergi ke tengah samudera, buka botol minumanmu, tumpahkan ke dalam, hilang dia. Yang kekal hanya Allah. Itu yang disebut dengan musyahadah. Oleh sebab itu Syekh Faudah membantah wahdatul wujud. Kata beliau yang tepat itu menurut Ahlus Sunnah adalah wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud, ketika seorang hamba diberikan Allah suatu karunia sehingga penyaksian dia hanya Allah semata, tidak yang lain. Walaupun demikian wujud dia tetap ada. Wujud keinsaniah, kemanusiaan dia tetap ada, tapi penyaksian dia hanya Allah semata. Maka disebut dengan wahdatus syuhud. Qala Abu Abdullah bin Khafif, Abu Abdullah bin Khafif berkata, al-yaqinu, apa yakin itu? Tahaqqaqal asraru bi ahkamil mughayyibat. Ketika terwujudnya rahasia dengan segala hukum-hukum yang gaib. Rahasia tidak wujud. Kalau wujud dia bukan rahasia. Gaib tak nampak. Kalau nampak berarti dia hadir. Ketika Allah tunjukkan rahasia tentang sesuatu yang gaib yang tak dapat ditangkap panca indera, maka itulah yakin. Wa qala Abu Bakar bin Tahir. Abu Bakar bin Tahir berkata, al-ilmu bi mu'aradati syukuk. Ilmu lawannya adalah ragu. Untuk melawan ragu, orang mesti berilmu. Pengetahuan, knowledge. Dia dapat dari mana? Dari mata dengan membaca, dari telinga dengan mendengar. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa dia? Pengetahuan yang diperoleh melalui hati. Pemberian dari Allah. Wal yaqinu la syakka fih. Kalaulah ilmu itu diperoleh untuk menghilangkan ragu, maka orang yang yakin memang tak ada lagi ragu padanya, karena dia lebih daripada ilmu. Asyara ilal ilmi kasbi wa ma yajri majral badihi. Beliau seolah-olah memberikan isyarat tentang ilmu yang diperoleh melalui usaha. Ilmu kita ini diperoleh melalui usaha. Dari mana kamu tahu? Baca. Dari mana kamu tahu? Dengar ceramah MP3 Ustadz Anu. Dari mana kamu tahu? Karena dengar cerita orang, kata nenek moyang. Nah, jadi menggunakan itu. Tapi ada satu lagi, itu yang disebut dengan intuisi. Intuisi. Nah, jadi ada ilmu itu yang diperoleh melalui indrawi, atau disebut juga dengan burhani, penjelasan. Tapi ada juga ilmu itu yang disebut dengan irfani. Burhani berdasarkan dalil, berdasarkan indikasi, berdasarkan cerita, berdasarkan bacaan, berdasarkan pendengaran. Tapi ada lagi yang diperoleh melalui
irfani, atau disebut juga dengan intuisi. Dari mana dapatnya? Dari Allah. Tapi wahyu sudah terputus, wahyu putus, tapi ilham tidak. Bagaimana cara memperolehnya? Riyadhah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau takut kepada Allah, Allah akan mengajarkan engkau ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya ilmu dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalil-dalil berkata tentang itu cukup. Wa ma yajri majral badihi. Ada pula ilmu yang diperoleh memang sudah badihi, tanpa proses apapun. Tidak burhani, tidak irfani, bukan melalui panca indera, juga tidak melalui intuisi. Diperoleh melalui apa? Ya memang udah lazim, umum. Bahwa telur ayam kalau dierami sekian hari menetas. Itu tidak perlu intuisi, itu tidak, memang udah umum, siapapun tahu itu. Badihi namanya. Wa kadzalika ulumul qaumil ibtida' kasbi. Wa kadzalika ulumul qaum fil ibtida' kasbi wa fil intiha' badihi. Awalnya diusahakan, akhirnya automatically dapat diberikan Allah kalau sesuai jalannya. Pada awalnya diusahakan, tahan makan, tahan minum, tahan itu, tahan ini. Jadi kalau begitu, kalau mau dibagi-bagi, setengah dari hamba itu, setengah dari Allah. Wah, itu teorinya dari mana? Dari hadis. In atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia mendatangiku berjalan, aku akan mendatangi dia berlari, kata Allah. Hadis qudsi, hadis itu hadis sahih. La yazalu, hadis sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sampai aku cinta kepadanya. Itu jelas kasbi. Kasbi itu usaha orang. Hambaku itu berusaha mendekatkan diri kepadaku, artinya dia berusaha. Dilawannya kantuknya, dia sholat malam, dilawannya malasnya, dia baca Quran, dilawannya futurnya, dia berzikir, dilawannya semua. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku sayang kepadanya, dia tidak lagi berusaha, tapi akulah mulai membalas. Fa akunu ainahu yubsuru bihi, aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mataku. Fa akunu yadahu yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya, dia memegang dengan tanganku, kata Allah. Hadis qudsi Sahih Muslim. Cuman kan banyak orang memplesetkan hadis itu, dia katakan ini dari Allah, padahal dia berteman dengan jin. Coba lihat dulu di awalnya itu, yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba-hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat. Kasbi dulu. Puncaknya Allah ngasih. Sami'tu Muhammad bin Husain. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, sebagian mereka berkata, awwalul maqamat. Awwalul maqamat. Stasiun pertama. Awwalul maqamat, level pertama al-ma'rifah, summa al-yaqin, summa al-tasdiq, summa al-ikhlas, summa syahadah, summa al-ta'ah. Ba'duhum, menurut sebagian mereka. Pertama, mengenal Allah. Setelah kenal, yakin. Gimana kalau kita yakin kalau nggak kenal? Yakin kau sama si Anu? Nggak yakin aku. Kenapa? Baru 2-3 kali ketemu. Kenal dulu. Setelah kenal, baru yakin. Setelah yakin, baru bisa dipercayai semua. Setelah itu, baru tulus. Kalau udah kita percaya, kita bisa tulus. Semua kita kasih. STNK BPKB pun kita kasih. Tsumma syahadah. Tsumma syahadah. Syahadah dinyatakan dengan lisan. Aku, awalnya tulus di hati. Dari hati itu baru terucap di mulut. Aku percaya. Setelah itu, taat. Ikut. Apa kata dia, kita ikut. Prosesnya begitu. Wal imanu, iman adalah ismun yajma'u hadza kullah. Iman
satu nama yang menggabungkan semua ini. Tahu, yakin, percaya, ikhlas, ucapkan dengan lisan, patuh dan taat. Keenam proses ini tergabung dalam satu kata bernama iman. Asyara hadzal qailu ila anna awwal al-wajibat. Orang yang berpendapat seperti ini, dia mengatakan bahwa kewajiban pertama adalah mengenal Allah. Maka keluarlah ungkapan awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Makanya itu sejalan itu dulu kalau orang ngaji ke masjid. Pertama ngaji fikihnya toharoh. Malam Selasa sama Ustadz Anu toharoh. Karena tidak akan mungkin sah sholatnya kalau toharohnya tak betul. Maka dalam hadis disebut at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Iman di situ maksudnya sholat. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, sholat mereka. Coba lihat tafsirnya. Kebersihan itu setengah iman. Toharoh itu setengah sholat. Enggak sah sholat kalau toharoh tak betul. Jadi dulu kalau orang ngaji itu sepaket. Fikihnya toharoh dulu, air suci mensucikan, bagaimana cara wudhu, mandi nifas, mandi wiladah, mandi mu'allab, mandi bagaimana cara istinja, bagaimana cara mandi wajib, bagaimana air memercik, bagaimana sunnah-sunnah dalam WC. Tapi kemudian nanti malam yang lain dia mengaji dengan ustadz lain akidah sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Kenapa itu yang diajarkan? Karena perkara pertama dalam agama ini ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Langsung aja mengenal Allah, cari Quran. Iqra aja belum selesai, gimana? Kok pikir baca Quran itu macam baca novel ketika cinta bertasbih? Jadi ulama sudah mengunyah makanan yang berat itu, dikunyahnya. Karena ditengoknya kita bayi yang susah, jadi dikunyahnya semua Quran, sunnah, ijma', qiyas semua. Jadilah wujud qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamuhu binafsi, diajar. Itu untuk memudahkan. Dan kita disuruh ikut ulama, fas'alu ahla dzikri. Ikut ulama kalau kau tak tahu. Wal ma'rifatu la tahsulu illa bi taqdimi syara'itiha. Tidak mungkin kita mengenal Allah kalau tidak dilakukan syarat-syaratnya. Wa huwa an-nazar as-sha'ib, pandangan yang benar. Tsumma idza tawalatul adillah, kalau sudah dalil-dalilnya tahu, wa hasal al-bayan, jelas. Yang sebelumnya tak jelas, jelas karena ada dalil. Shara bitawalil anwar. Kalau sudah jelas, baru datanglah cahaya. Wa husulul istibsar, terbukalah pintu hati. Kal mustaghni an ta'ammulil burhan, ada orang yang tidak terlalu memikirkan dalil. Kalau diungkapkan dalil-dalil, dia tidak terlalu jelimet dalil. Biasanya orang filsafat ini yang dalil-dalil, karena mereka mencari dengan akal. Tapi yang melewati jalan ini, mereka tahu kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Akal ini pendek. Maka mencarinya bukan dengan akal, tapi dengan hati. Caranya apa? Riyadhah. Kalau akal mencari, kalau hati diberi. Maka filosof itu, apa kata Sokrates? 500 tahun duduk termenung, baru bisa memikirkan Allah ini, baru dapat, kata dia. Nabi Muhammad SAW tak sampai 40 tahun jadi. Kenapa? Karena Nabi tidak mencari. Nabi itu diberi. Tidak ada Nabi itu dulu rame-rame mengajukan proposal ke Allah mau jadi Nabi, fit and proper test. Enggak ada. Makanya Yahudi marah, kok dia yang jadi nabi? Kenapa bukan anak cucu Yakub? Kenapa anak cucu Ismail? Enggak bisa komplain, itu hak prerogatif Allah. Allah mau pilih Muhammad SAW. Thumma halal yaqin, thumma tasdiqul haqq. Lalu membenarkan Allah SWT. Fima akhbara inda isghaihi ila ijabati da'i, fima yukhbiru min af'alihi. Membenarkan semua yang diberitahukan Allah SWT tentang perbuatannya fil musta'naf, di awal. Lianna tasdiq innama yakunu fil ikhbar, karena orang percaya itu pada awal pemberitahuan informasi. Ada begini, percaya dia, itu namanya tasdiq. Tsummal ikhlas fima yata'aqqabuhu min ada'il awamir. Setelah percaya, tulus
Apapun perintahnya tulus. Ini kita mesti PSBB ini. Kalau tidak nanti akan banyak. Percaya engkau dengan itu. Setelah percaya, tulus. Pakai besok jangan keluar. Enggak keluar. Jangan ke masjid. Memang enggak pernah ke masjid Pak Ustaz, bertahun-tahun. Ikhlas, tulus, enggak ngelawan. Summa ba'da dzalik izharul ijabah bijamilis syahadah. Kalau sudah ikhlas, maka izharul ijabah, Allah tampakkan jawaban bijamilis syahadah, dengan indahnya persaksian. Summa ada ta'at, kemudian menunaikan ketaatan bitauhid, mentauhidkan Allah semata, tidak lagi menggantungkan kepada selain Allah. Fima amara bih, segala perintah Allah. Wat tajarrud amma zajara anhu, melepaskan diri dari semua yang dilarang Allah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sami'na wa ata'na. Wa ila hadzal ma'na asyara al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Fawra. Begitu jugalah makna yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar ibn Fawra seperti yang aku dengar. Zikrul lisan fadilatun yafidhu bihal qalbu. Zikir dengan lisan, dengan lidah, suatu keutamaan yang merupakan limpahan dari hati. Hati dulu, setelah itu baru mulut. Yang sempurna itu adalah hati berzikir, mulut berzikir. Qala Sahal bin Abdullah, Imam Sahal bin Abdullah berkata, haramun ala qalbin ayyashumma raihatal yaqin. Haram hati itu mencium bau yakin. Jangankan dapat yakin, mencium bau yakin pun haram. Kapan? Wa fihi sukunun ila ghairillah. Kalau hati pernah merasa tenang kepada selain Allah. Kalau sampai hati pernah merasa tenang kepada selain Allah, diharamkan Allah hati itu mencium bau yakin. Wa qala Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun berkata, "Ar-yaqinu da'in ila qasril amal." Yakin itulah membuat orang pendek angan-angan. Tak terlalu banyak angan-angannya hidup nih, karena tujuan dia ingin mencari ridha Allah SWT. Wa qasrul amali yad'u ila zuhdi. Orang pendek angan-angan, hidupnya pasti zuhud. Menjaga diri dari yang haram, takwa. Menjaga diri dari yang syubhat, wara. Menolak yang halal, zuhud. Kenapa? Karena angan-angannya tak panjang. Kalau orang angan-angan terlalu panjang, yang haram itu dia carikan dalil menjadi halal. Apa namanya? Hilah. Pandai pula dia dari Tuhan lagi. Wa zuhdu yurithul hikmah. Kalau kau zuhud, maka keluar hikmah dari hatimu. Orang yang zuhud itu hatinya subur. Apa dipacakkan tumbuh. Wal hikmatu turithun nazar fil awaqib. Orang kalau tumbuh hikmah dalam hatinya, dia memandang bukan perbuatannya tapi efeknya. Berpikir dia 2 kali. Orang baru memikir selangkah, dia udah pikir 3 langkah. Kalau kubuat ini ujungnya. Makanya kalau kita ketemu dengan orang zuhud yang di hatinya ada hikmah, kita melihat dia bodoh, goblok, tolol, blow on, PA. Karena kita melihat baru selangkah, dia sudah 3 langkah. Sama macam burung Garuda berada di tengah itik. Kata itik, bodoh kali Garuda ini. Dia menengoknya pandang ke depan. Aku mendengar Muhammad bin Husain dari Abu Abbas al-Baghdadi, dari Dhunnun al-Misri. Kata Imam Dhunnun, salasatun min a'lamil yaqin. Ada 3 tanda yakin. 1, qillatu mukhalatatin nas fil ashrah. Minim bergaul dengan orang. Pas nih social distancing. Minimalisir gaul dengan orang. Alhamdulillah kita sejak tanggal 16 nih bisa dihitung siapa aja yang kita jumpai dari jam berapa ke jam berapa ke toko. Mungkin ke toko cuma 1 toko aja. Was original store. Itu pun tak pula nampak muka karena pakai masker. Sedikit. Wa tarkul madhi lahum fil atiyah. Sedikit memuji. Pertama sedikit gaul, kedua sedikit muji. Yang ketiga wa tanazzuh an dzamihim indal man'i. Kalau dapat mujinya dikit,
Kalau tak dapat, tidak mencela. Dikit gaul, dapat nikmat, puji sikit, tak dapat, tak mencela. Insyaallah itu tanda orang yakin. Wa salasatun min a'lami yaqinil yaqin. Yakin itu ada lagi di atasnya, yakin seyakin-yakinnya. Apa dia? An-nazar ila Allah fi kulli syai'. Yang dia pandang dalam segala sesuatu itu hanya Allah. Yang lain daripada itu hanya suruhan Allah saja. Semua yang ditengoknya Allah SWT. Wa ruju' ilaihi fi kulli amrin. Kalau gagal, baliknya kemana? Rujuk ila Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal isti'anah bihi fi kulli hal. Minta tolongnya dalam segala kondisi kepada Allah. Memandang kepada Allah. Kalau gagal, kembali kepada Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Orang yang tak yakin, yang dia pandang, usahanya. Kalau gagal, baru kepada Allah. Gagal. Allah. Akhirnya kepada Allah juga kita kembali. Waqala al-Junaid, Imam Junaid berkata, al-yaqini, apa yakin itu? Istiqrarul ilmi alladhi la yanqalibu wa la yahulu wa la yataghayyar. Ketika keyakinan dalam hati bisa istiqrar, konsisten, la yanqalib, tak berbolak-balik, la yahulu, tak berubah, la yataghayyar, tak bertukar, tak berganti, itulah yakin. Kadang waktu kenyang yakin, pas agak lapar sedikit mulai error. Imam Ibnu Atha berkata, ala qadri qurbihim minat taqwa adraku ma adraku minal yaqin. Kalau dekat mereka ke takwa, mereka akan bertemu dengan yakin. Wa aslu taqwa mubayanatun nahi. Apa dasar takwa? Menjauhi yang dilarang. Apa dasar menjauhi yang dilarang? Menjauhi ajakan hawa nafsu. Fa'ala qadri mufaraqatihim nafs. Ketika mereka mampu melawan hawa nafsu, wasalu ilal yakin. Sampai mereka ke yakin. Kalau begitu yang menghalangi kita ke yakin itu apa? Ittiba'ul hawa. Menurutkan hawa nafsu. Qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, al-yaqin, yakin itu adalah al-mukasyafah, tersingkapnya hijab. Wal mukasyafatu ala salasati awjuh, tersingkapnya hijab itu 3. Pertama, mukasyafatul ikhbar. Mukasyafatul ikhbar, tersingkapnya jahil, datangnya pengetahuan. Jadi mukasyafah itu tidak semata-mata selamanya berkaitan dengan yang gaib. Awalnya mata kita ini ditutup oleh jahil. Begitu dikasih tahu orang, hilang jahil, kita jadi tahu. Lawan dari jahil, alim. Yang kedua, mukasyafatu bi izharil qudrah. Yang kedua, dia tak ada daya, tak ada upaya, tak tahu. Kemudian disingkapkan Allah. Lalu kemudian dikasih Allah dia daya, dikasih Allah dia kemampuan. Yang ketiga, ini baru terkait dengan yang gaib. Mukasyafatu bi haqaiqil iman. Disingkapkan Allah hakikat iman. Untuk apa disingkapkan Allah? Supaya dia makin yakin. Kenapa kita belum disingkapkan Allah? Supaya kita terus berusaha. Semuanya ada hikmah. Wa alam annal mukasyafata fi kalamihim, yang dimaksud dengan mukasyafah dalam ucapan kalam mereka, ibaratun an zuhuri syai'i lil qalbi, sesuatu yang muncul ke dalam hati, bistila'i dzikrihi min ghairi baqa'in, dengan tetap mengingat Allah, lalu zikir itu menguasai hati sehingga tidak lagi ada keraguan. Wa rubama aradu bil mukasyafati, mungkin juga yang mereka maksudkan dengan mukasyafah itu adalah mimma yaqrubu mimma yarahu ar-ra'i bainal yaqazati wan naum, sesuatu yang dilihat oleh seseorang antara tidur dan jaga, bukan mimpi. Kalau mimpi dalam tidur, bukan yaqazah. Kalau yaqazah itu nampak dengan mata kepala. Antara tidur dan jaga. Kadang orang selalu bercerita gitu. Aku kemarin antara tidur dan jaga pas telayang-layang tuh nampakku. Saya Pak Ustadz setelah mengaji ini, antara tidur-tidur sama jaga itu tiba-tiba nampak saya, kamar saya itu terang semuanya. Apa yang terjadi itu Pak Ustadz? Berarti bini kau memeriksa HP.
Ceknya HP abang tuh. Kenapa bawa password abang nih sekarang? Jangan mau buat cerita. Ini banyak kadang orang ini suka supaya orang lain kagum dia buat cerita. Balik umroh itu cerita. Gimana di umroh kemarin Pak? Pas saya di masjid tuh Pak Ustadz, tiba-tiba nampak saya orang bojambang putih Pak Ustadz. Memang di sana begitu muka orang semua. La ilaha illallah. Tiba-tiba setelah bersalaman tuh hilang dia Pak. Hilang lah, orang ramai di situ, berjuta-juta orang. Mana pula mau kau cari dia? Bukan macam pasar pagi Arengka. Wa katsiran ma yu'abbiru haula an hadhihi al-halah bis-sabat. Seringkali mereka mengungkapkan makna mukasyafah itu adalah artinya konsisten, istiqomah, tidak berubah. Jadi kita nggak usah muluk-muluk lah, tak usah cerita nampak cahaya, turun malaikat, tak usah lah. Dapat istiqomah aja sampai 53 stasiunnya itu udah mukasyafah itu. Sahabat. Aku mendengar Imam Abu Bakar bin Farrukh berkata, dia bertanya kepada Abu Utsman Al-Maghribi, "Ma hadzal ladzi taqul?" Apa yang kau katakan ini wahai Imam Abu Utsman? Qala ashhas arahum kaza kaza kaza. Ada orang mengatakan aku nengok ini, aku lihat ini, aku lihat ini. Qultu tarahum mu'ayanatan aw mukasyafah? Kau melihat mereka itu mu'ayanah atau mukasyafah? Kata dia, faqala mukasyafah. Tersingkapnya hijab. Dinampakkan Allah Subhanahu wa taala. Hijab ini bukan sedikit. Hijab kita dengan Allah puluhan ribu hijab. Ada yang disingkapkan Allah satu hijab, ada yang nampaknya macam bayang-bayang, ada yang nampaknya. Wa qala Amir bin Qais. Amir bin Qais berkata, "Lau kushifal ghita'u masdattu yaqinan." Andai disingkapkan penutup hijab, masdattu yaqinan, tak bertambah keyakinanku. Kenapa? Karena yakinnya sudah kuat. Disingkapkan tak disingkapkan tetap yakin. Waqila, ada pula pendapat mengatakan al-yaqinu ru'yatul 'ayan biquwwatil iman. Yakin itu adalah ketika mata melihat sesuatu yang menambah kekuatan iman. Waqila, ada pula yang mengatakan al-yaqinu zawalul mu'aradat, ketika hilangnya kendala-kendala, rintangan-rintangan, hilang semuanya. Itulah yang disebut dengan yakin. Wa qala al-Junaid, Imam Junaid berkata, apa itu yakin? Irtifa'ur raibi fi mashhadil ghaibi. Ketika hilang raib, raib artinya syak. Ketika hilang keraguan saat menyaksikan yang gaib. Yang gaib mana bisa disaksikan? Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Mata zahir, Allah gaib. Bisakah yang zahir melihat yang gaib? Tidak bisa. Perut zahir, tenang, gaib. Maka kalau untuk menenangkan yang gaib, tidak bisa dengan makanan. Jadi mesti dengan yang gaib juga. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata tentang ucapan Nabi SAW tentang Nabi Isa AS, "Lau zada yaqinan lamasya fil hawa kama masyaitu fihi." Seandainya bertambah yakinnya, dia pasti akan berjalan di atas awan seperti aku berjalan. Qala rahimahullah annahu asyara bihadza ila hali nafsihi lailatal mi'raj. Nabi menceritakan ini tentang kondisi dia waktu Isra Mi'raj. Law izdada yaqinan, seandainya yakin dia lebih, lama syafil hawa kama masya itu. Dia bisa jalan di atas air, di atas angin, di atas awan seperti aku Isra Mi'raj. Lianna fi Taib al-Mi'raj annahu qala ra'aitul buraq qad baqiya wa ma syitu. Karena pada saat Mi'raj itu, pada saat di Taif, dia berkata, aku melihat buraq wa ma syitu. Jadi dia berjalan itu bukan karena buraq itu, karena keyakinan dia tinggi. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Ahmad bin Ali bin Ja'far dari Imam Sirri As-Saqati. Imam Sirri As-Saqati ditanya tentang yakin. Dia menjawab, ada yakin sukunuka inda jaulanil mawarid fi sadrika.
hatimu tenang ketika datang mawarid di dalam dadamu. Mawarid itu waridat. Warid artinya sesuatu yang datang ke dalam hati. Apa yang datang? Macam-macam. Ada rasa, tiba-tiba rasa tenang. Kita tak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba tenang saja kita. Itu namanya mawarid. Ada seperti yang nampak ya Al-Ghazali, nurun yaqdhifu fi qalbi 'abdi, macam-macam. Litubayyinaka anna harakata fiha la tanfa'uka, untuk menjelaskan kepadamu bahwa gerakmu tidak lagi ada gunanya, wala taruddu anka maqdiyan. Kau tak dapat menambah, kau tak dapat mengurang, kau tak dapat memberi manfaat, kau pun tak bisa menolak. Karena semua sudah berada dalam qudrat dan iradat, la haula wala quwata illa billah. Saat itu tidak lagi kasbu, usaha, tapi sudah mawahibu, anugerah, pemberian dari Allah. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah bin Ali, dia berkata, dari Abu Ja'far al-Asbahani, dari Ali bin Sahal, al-huduru afdal min al-yaqin, li'anna al-hudura watanatun. Hudur lebih utama daripada yakin. Hudur maksudnya hudurul qalbi. Kita sebelum sholat itu dihadirkan hati, karena kadang badan kita ke sini, dia pergi ke sana, jalan ke sana. Hudur, makanya kita dianjurkan istighfar dulu. Hudur. Hudur lebih utama daripada yakin. Kenapa? Li'anna hudur watanat. Karena hudur itu watanat. Watanat artinya aqama wastautana, stabil. Sedangkan yakin itu hanya lintasan-lintasan saja. Itu pendapat Imam Ali bin Sahal. Ka'annahu ja'ala al-yaqin ibtida' al-hudur. Ini pendapat dia. Yakin dulu. Yakin itu hanya sekali lintasan. Seperti goresan tipis di atas kertas. Yakin namanya. Begitu sudah agak tebal sedikit, hudur namanya. Wal hudur dawam. Coretan dengan pensil di atas kertas, yakin namanya. Ketika sudah tebal menjadi pena, hudur namanya. Dawam. Faka'annahu jawaza husul al-yaqin khalian minal hudur. Dia ingin mengatakan bahwa bisa saja terjadi yakin, bisa saja terjadi yakin tapi tidak hudur. Wa ahala jawazul hudur bila yakin. Dan dia mengatakan mustahil orang bisa hudur tanpa yakin. Ini sebuah teori dia. Walihada qala an-Nuri, oleh sebab itu Imam Nuri berkata, al-yaqin al-musyahadah. Yakin itu artinya musyahadah. Yakni anna fil musyahadati yaqinan la syakka fih. Orang kalau sampai pada musyahadah, dia pasti yakin, tak ada lagi keraguan. Li'annahu la yushahiduhu man la yathiqu bima minhu. Karena dia tidak akan mungkin sampai ke maqam musyahadah. Allah tidak akan berikan orang sampai ke musyahadah kalau Allah tidak yakin betul dengan orang itu. Qala Abu Bakar Al-Warraq. Imam Abu Bakar Al-Warraq berkata, al-yakin malakul qalbi. Yakin itu adalah malaikat yang ada di dalam hati. Wa bihi kamalul iman. Dengan adanya yakin itulah iman menjadi sempurna. Wa bil yaqin urifallah. Dengan keyakinan itu orang bisa mengenal Allah. Wa bil fi'li, dengan melaksanakan action, perbuatan. Yakin itu bukan perbuatan. Yakin itu perbuatan hati. Perbuatan amalnya, maka orang aqala anillah. Maka orang bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan. Kalau sudah yakin di hati, maka anggota tubuh pasti ikut berbuat. Jadi kalau ada orang tidak berbuat, tidak beramal, berarti tak ada yakin di hatinya. Idza khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya ikut. Kau kenapa tak sholat? Cukup hati saja. Tak betul. Wabil fi'li, dengan perbuatan. Qala al-Junaid, Imam Junaid berkata, qad masya rijalun bil yaqin 'alal ma'. Orang-orang yang sampai pada makam yakin itu bisa berjalan di atas air. Wa mata bil 'atashi afdalu minhum yaqinan. Mati dalam keadaan haus lebih mulia bagi mereka karena keyakinan. Berjalan di atas air bisa karena keyakinan. Mati dalam keadaan haus lebih afdal bagi mereka karena mempertahankan keyakinan.
Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Husain bin Yahya dari Ja'far, dari Ibrahim Al-Khawwas. Laqitu ghulaman fittih. Ketika aku berjalan di sebuah gurun Sahara, aku bertemu dengan seorang dia seperti sekeping perak. Lalu aku bertanya kepada dia, mau kemana saudaraku? Dia berkata mau ke Makkah. Bila zat, tak ada bawa bekal, tak ada bawa kendaraan, tak ada bawa makanan. Kata dia, ya dha'ifal yaqin, hei orang yang yakinnya lemah. Alladhi, padahal ini yang nanya ini ulama nih, Ibrahim Al-Khawwas. Ya dha'ifal yaqin, hei orang yang yakinnya lemah. Alladhi yaqdiru ala hifdzus samawati wal aradin la yaqdiru an yusalini ila Makkah bila alaqah. Yang menjaga langit dan bumi ini tak kuasa untuk menyampaikan aku ke Makkah tanpa makan minum. Falamma dakhaltu Makkah, ketika aku sampai di Makkah, kata Imam Ibrahim Al-Khawwas, iza ana fi bit tawaf wa huwa yaqul. Begitu sampai di Makkah, kulihat dia sudah tawaf di samping Ka'bah. Bersair pula dia di depan aku. Apa kata dia? Ya ainu sahi abadan, wahai mata yang senantiasa menangis. Ya ainu sahi abadan, wahai mata, menangislah, melelehkan air mata lah. Ya nafsu muti kamada, wahai nafsu, matilah engkau dalam keadaan sedih dan duka lara. La tuhibbi ahada, jangan sampai kau jatuh cinta pada seorang pun. Illal jalilas samada, kecuali hanya kepada Allah tempat berharap. Sudahlah dia duluan sampai, disindirnya pula. Sambil tawab tuh, ya ainu sihhi abada, wahai mata, banyak-banyaklah menangis. Ya nafsu muti kamada, wahai nafsu, matilah dalam keadaan bersedih. La tuhibbi ahada, jangan sampai kau cinta pada satu pun. Illal jalilas samada, kecuali hanya kepada dia yang mulia dan tak ada tempat minta kecuali hanya dia. Falamma ra'ani qala li, ketika dia melihat aku, dia pun berkata, ya Syekh, anta ba'da ala dhalika dha'fu min al-yaqin, sesudah kau melihat nengok ini semua kau masih enggak yakin juga? Udah ngeliat semua ini masih enggak yakin juga? Wasami itu yaqul, aku mendengar dia berkata, aku mendengar guruku berkata dari Mansur bin Abdullah, dari Syekh An-Harjuri, idza istakmala al-'abdu haqa'iqal yaqin shara al-bala' indahu ni'mah war rakha'u musibah. Kalau sudah sampai seorang hamba itu pada hakikat yakin, maka bala itu menjadi nikmat dan ketenangan itu justru musibah. Tak lagi ada beda sama dia between haters and lovers. Tak lagi ada beda antara dia antara gini atau gini. Sama aja semua. Nah, kita kan masih nengok begitu ada yang gini, oh ini kafir ini. Dia tak ada. Sama aja sama dia, udah rata aja dunia sama dia. Kita masih jauh lagi. Jadi enaknya baca buku Risalah Qusyairiyah ini merasakan bahwa kita ya nggak ada apa-apanya. Waqala Abu Bakar Al-Warraq, kata Abu Bakar Al-Warraq, al-yaqinu ala salasati aujuh. Yakin itu tiga bentuknya. Pertama yakin khabar, yakin karena dapat kabar, sudah ada yang positif corona, itu kabar. Yang kedua yakin dalalah, nampak sudah ada bukti-bukti sekian masuk rumah sakit, sudah dalalah, indikasi, razia jam malam. Yang ketiga yakin musyahadah, percaya kau bahwa corona ini bahaya? Oh iya, mana? Itu saya sering dapat WhatsApp. Itu namanya yakin khabar. Yang kedua dalalah, percaya. Itu ente nggak nengok polisi dari mana-mana, Satpol PP udah periksa. Yang ketiga musyahadah, yakin kau ini. Tetangga dekat rumah saya tengok sendiri, waktu batuk bersin 2 hari mati, syahid. Imam Abu Turab An-Nakhsyabi berkata, ra'aitu ghulaman fil badiyah yamshi bila zad. Aku melihat ada seorang di kampung Arab Badui melakukan perjalanan, tak ada bawa bekal apa-apa. Faqultu, lalu aku bertanya, illam yakun ma'ahu yaqin faqad halaka. Kalau dia tak ada keyakinan, mati dia. Faqultu ya ghulam, fi mithli hadzal mawdi' bila zad.
Di tempat seperti ini, gurun pasir Sahara, kau tak ada buat bekal? Faqala, ya Syekh, irfa' ra'sak, hal tara ghairallah? Coba kau angkat matamu ke atas. Coba tengok. Ada yang lain selain Allah? Faqultu al-an idhab haitsu syi'ta. Coba kau angkat kepalamu. Ada yang kau lihat lain selain daripada Allah? Kata Syekh itu, al-an, kalau sudah begitu keyakinan kau, pergilah. Aku mendengar guruku Muhammad bin Husain berkata, guruku mendengar Abu Nasr al-Asbahani berkata, mendengar Muhammad bin Isa berkata, mendengar Abu Sa'id al-Kharraz, al-ilmu masta'malaka. Apa ilmu itu? Apa yang disebut ilmu itu? Ilmu adalah kalau dia membawamu beramal, itu ilmu. Makanya dulu Syekh Ali Jum'ah mengkritik ilmu diterjemahkan kena knowledge. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Saya tidak, ana la uwafiq ala tarjamatil lughatil arabiyyah al-ilm bil knowledge. Karena knowledge itu artinya informasi. Ilmu tentang salat. Salat menurut bahasa, salat menurut istilah, salat menurut etimologi, salat menurut terminologi, salat menurut mazhab Hanafi, salat menurut mazhab Maliki, salat menurut... Pernah kau salat? Enggak. Ini bukan ilmu. Ilmu itu masta'malaka qadaka ilal amal. Itulah ilmu. Wal yaqin ma hamalaka. Apa beda ilmu dengan yakin? Ilmu membawamu beramal, yakin membangkitkan semangat untuk taat dan ridho kepada takdir Allah. Saya baru berilmu aja Pak Ustaz. Alhamdulillah, berarti kita beramal. Dari amal itu nanti muncul yakin. Buah daripada ilmu adalah amal. Buah dari amal adalah yakin. Kalau yakin, serius dalam taat. Kalau terjadi yang tak disenangi, ridho. Aku mendengar guruku berkata, dari Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar Abu Usman Al-Adami berkata, aku mendengar Ibrahim Al-Khawas berkata, talabtul ma'ash li aklil halal. Aku cari makan, berusaha supaya dapat makan halal. Fastadus samak, aku pancing ikan. Fayauman waqa'at fi syabakati samakah. Suatu hari masuklah ikan ke dalam jaring. Fa akhrajtuha, aku keluarkan ikan tadi dari dalam jaring. Wa tarahtu syabakah fil ma'. Lalu kemudian jaring itu kupasang lagi ke air. Fawaqa'at ukhra. Dapat lagi. Faramaitu biha. Lalu ikan itu kulupaskan lagi. Tsuma'udtu, aku kembali lagi. Fahatafa bihatib. Tiba-tiba aku dengar ada suara. Lam tajid ma'asyan illa an ta'tiya man yadhkuruna fataqtaluhum. Apakah kau tak dapat makan kecuali dengan mendatangi mereka yang selalu berzikir mengingat kami, lalu kau bunuh mereka? Kujaring dapat ikan, kujaring dapat ikan. Lama-lama aku dengar suara. Apakah kau tak dapat makan kecuali dengan menangkap mereka yang selalu berzikir mengingat kami, lalu kau bunuh mereka? Fakasartul qasabah. Kuhancurkan semua alat-alat jaring pancing-pancingku semua. Wa taraktul istiyad. Sejak itu aku tak mau lagi memancing ikan. Tapi bagi yang suka mancing mania, nah ini ada komen, jangan dipotong dulu. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, laisa dzalika ingkaron lil istiyad. Ini bukan berarti enggak boleh mancing. Wala li talabil halal, bukan berarti enggak boleh usaha. Bal adatullah an yu'addib awliya. Begitu cara Allah mendidik wali-walinya. Yang sudah sampai level wali itu begitu Allah mendidik. Kau tak dapat makan kecuali membunuh mereka. Mereka berzikir mengingat aku, kata Allah Ta'ala. Bikhawatir, dibuat Allah lintasan dalam hati, yunabbihuhum, supaya mengingat, menegur mereka, annahum la yaskununa ila ghairihi, supaya mereka hanya bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada ikan. Fama ta'alima amin ahadihim sukunan ila ghairihi. Ketika Allah sudah tahu bahwa hati hambanya itu lebih bersandar kepada ikan daripada kepada Allah, ditegurnya. Supaya apa? Liyarji'a ilaihi, supaya segera kembali kepada Allah. Wa ya'tamidu alaihi, supaya hanya berpegang kepada Allah. Dunal asbab, bukan kepada sebab rezeki, tapi kepada yang memberi rezeki. Teruskan mancing. Tapi jangan nyiksa ikan. Kalau dapat pukul, matikan sekali. Matikan. Yang dapat ikan, masukkan ke dalam
ke dalam ini diisi air panas dari bawah, dibiarkan ikan itu mati pelan-pelan. Oh, kan begitu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau bunuh, pukul sekali. Pukul sekali, mati. Yang disiksa binatang. Besok kita akan sampai kepada maqam stasiun yang ke-22, sabar. Besok insyaallah. Sabar untuk ke stasiun sabar. Kita jawab pertanyaan. Jamaah Batam. Assalamualaikum Ustaz. Kami simak kajian Ustaz dari taubat sampai malam ini. Kalau kami simpulkan kajian tasawuf yang bahasa mudah dicerna oleh jamaah. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan Islam tidak mengenal, bahkan mereka sebut bid'ah. Bagaimana tanggapan Ustaz? Kalianlah yang menjawab, apa pula aku menjawab? Dari awal pengajian Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Jawablah. Yang kutil-kutil pun aku jangan jawab lagi. Dah 22 pertemuan tak bisa jawab. Setiap di awal kajian Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Buka Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Riwayat-riwayat yang ada di dalam ini, Imam Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Syaqiq Al-Balkhi, Ma'ruf Al-Qarhi, Bishri Al-Hafi, Sirri As-Saqati. Ibrahim bin Adham, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibrahim bin Adham. Tentang Imam Al-Qushairi, ahli hadis yang paling ketat, penulis Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi memuji-muji Imam Al-Qushairi. Tak sabar Ustaz, besok kita kaji sabar. 2. Humaira, Ustaz bolehkah mengantar mertua ke dukun untuk menghindari konflik, tapi menyatakan kalau saya tidak setuju dengan perbuatannya dan pelan-pelan berusaha mengubah beliau. Ibu bapak mertua yang mau ke dukun, saya sampaikan hadis Nabi, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata arrafan au kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia pada Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak ibu yang sudah ke dukun, malam ini juga, karena kita cuma ada 3 malam lagi, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat sudah Ramadan. Aku khawatir kalian pakcik makcik mati kalian dalam keadaan su'ul khotimah. Supaya kalian mandi taubat, bertaubat, yang ke dukun lagi. Dukun-dukunnya juga kita doakan mudah-mudahan bertaubat. Karena corona tak takut pada dukun. Saya tahu tentu menantunya ini segan untuk bicara ke mertuanya. Nah, jadi biarlah saya nyampaikan. Kasih video ini ke dia, biar dia taubat. 3. Uwais Kamaruzzaman, Ustadz saya dari Malaysia, ingin bertanya tentang akad nikah. Saya ini agama tak sekuat mana, tak tahu nak bagi tahu macam mana. Sekarang ni akad nikah secara online, video call, sah ke Ustaz? Malaysia itu ada mufti. Tidak berani orang di Malaysia membuat kalau tidak ada fatwa dari mufti. Oleh sebab itu kalau sudah mufti wilayah persekutuan, mufti Selangor, mufti Perlis, mufti Kelantan, mufti Terengganu, kalau sudah mufti jangan tanya-tanya lagi. Mereka itu faqih, mengerti fikih. Tapi kalau mau tahu alasannya, maka yang mengatakan tidak sah itu, dia mengatakan harus mesti satu majelis. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Walinya ada. Wa syahidai adlin, ada 2 orang saksi laki-laki yang adil. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Semuanya ini mesti satu majelis. Kata yang mengatakan sah, tak mesti satu majelis. Karena itu pun ijtihad ulama.
asalkan sudah semuanya dapat dipastikan tak ada ihtimal bohong, dusta, tipu, walaupun tak satu majelis, maka dia dapat dikatakan sah. Nah, mereka sekarang melihat adanya darurat, melihat kemajuan zaman. Sekarang pula orang boleh pakai, tapi mesti saksi, mesti ada orang menyaksi. Kalau tidak nanti semua pakai online. Jadi syaratnya betul-betul ketat, syaratnya betul-betul kuat. Baru kalau tidak, yang mengatakan mesti satu majelis, dia untuk menjaga supaya pernikahan orang tidak main-main dengan nikah. Yang mengatakan tidak mesti satu majelis, dia pun juga ingin supaya orang dalam masalah ini tak bertambah masalah baru. Jadi ijtihad mereka, al-hakimu, orang yang berijtihad, idza hakamal hakim, kalau mengeluarkan satu hukum, fa asaba, benar ijtihadnya, lahu ajrani, dapat dua pahala. Satu pahala ijtihad, satu ijtihadnya benar. Akhta'a, keliru dia, tetap dapat satu pahala karena dia sudah berijtihad. Tapi cukup syarat ijtihad, jangan semua orang berijtihad. 4. Ahmad Junaidi, Ustaz, apakah ada mazhab dalam keyakinan akidah? Dan adakah kita boleh mencampur mazhab akidah tersebut? Dalam akidah ini ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi. Saya mazhab Asy'ari saja. Sedang Asy'ari aja pun tak hatam-hatam. Belajar dari Azhar, belajar dari pondok Asy'ari, belajar dulu Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, sebelum itu Al-Husunul Hamidiyah, habis itu Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, habis itu sampai ke Azhar, masuk lagi mata kuliah akidah. Mata kuliah akidah saya 2 kali, sekali rosib, habis itu dapat. Ini mau mencampur akidah pula, yang ada itu aja lah dulu. Ini sekarang jamaah ini bukan main cerdas-cerdas, campurnya pula ke sini, campur sini. Terlalu banyak minum kopi susu. Terakhir, Ustadz, orang tua kami sakit, sangat kesakitan, sudah lama. Saya tanya, Ustadz, katanya dijahili orang, dibuat tak mati dan tak hidup. Bagaimana saya menyikapinya Pak Ustadz? Ruqyah. Pagi, habis sholat subuh, jangan lagi ada patung-patung di rumah, karena patung tempat jin. Lalu kemudian jangan lagi ada musik-musik lara, musik-musik pop, musik-musik rock. Sholawat boleh, karena musik itu, melalui musik itu masuknya ke dalam hati. Ruqyah, dilawan dia. Kalau pandai baca ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah. Pagi, malam, mau tidur. Kalau tak pandai, panggil Ustadz Ruqyah. Ustadz, tinggal di mana ibu nih? Kalau di daerah Jakarta, datang ke Az-Zikra, almarhum Ustadz Arifin Ilham, ada Ustadz Junaidi. Cari ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kalau di Medan ada Ustadz Musdar Bustamam LC, cari di internet, yang menulis buku ensiklopedia Ruqyah. Di Ruqyah, Ruqyah itu awal kata Ruqyah artinya jampi-jampi. Tapi Ruqyah yang ini bukan pakai jampi-jampi mantra, tapi membacakan ayat-ayat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli 'ainin lammah. Wa'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul 'alim. Baca Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, ayat kursi, ditiupkan ke air, ada air zam-zam bagus, tak ada air zam-zam air biasa, dikasih minum, disapukan ke muka, kepala, ada daun bidara bahasa Melayunya. Kalau bahasa Arabnya sidir, waraqah sidir madquqah, daun sidir yang ditumbuk pakai gilingan batu, dicampurkan ke air,
dibacakan ayat-ayat ruqyah, doa-doa, dan dimandikan untuk memberikan kesembuhan. Apa takut sama santet, sama dukun? Andai mati kita disantet orang, mati syahid. La tamuta nafsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Tak akan mati orang sebelum sempurna rezekinya, sempurna ajalnya. Kenapa kita belum mati sekarang? Karena belum sempurna rezeki sama ajal. Saya ini kalau udah sempurna rezeki sama ajal, tak perlu disantet orang, tak perlu kena penyakit. Sedang ceramah tuh mati. Bapak tengok ustaz-ustaz sedang ceramah mati. Sedang sholat mati. Sedang bacakan talqin pun mati. Nah, asal udah penuh, lewat. Mudah-mudahan keyakinan kita makin kuat. Pas dengan judul kita malam ini, yakin. Besok sabar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.